Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'alumihi fid dharain amin. Wal ismul mubahamu dan isim mubaham. Isim mubaham adalah isim yang tidak jelas maknanya atau masih samar maknanya. Dia punya makna, tapi maknanya masih belum jelas bagi lawan bicara. Ketika membahas isim mubaham, maka yang dibahas adalah subbagiannya ismul isyarah dan isim mausul. Ismul isyarah itu kata tunjuk, isim mausul itu kata sambung. Ismul isyarah, kenapa dikatakan ismul isyarah itu isim mubaham? Isim yang masih belum jelas maknanya. Ismul isyarah itu sendiri kata tunjuk. Contoh kalimatnya adalah hadza, ini apa? Lawan bicara masih belum paham ini yang dimaksud itu apa. Ini punya makna itu ini, tapi masih samar. Makanya dikatakan isim mubaham. Sedangkan isim mausul ini biasanya diartikan dengan yang atau ma. Contoh isim mausul, ma sesuatu apa? Lawan bicara masih belum jelas yang dimaksud dengan sesuatu itu apa. Makanya isim mausul juga termasuk dalam pembahasan atau dikaitkan dengan pembahasan isim mubaham. Termasuk isim-isim yang mubaham, diantaranya isim mausul. Isim mausul itu sendiri dapat kita artikan adalah kata sambung. Kata sambung. Baik. Ketika kita ingin mengidentifikasi isim mausul, maka ada 3 hal yang perlu untuk diperhatikan sehingga kita bisa mengetahui, oh ini isim mausul. Ketika kita ingin mengatakan isim mausul, ada 3 hal yang perlu dilengkapi. Baik, yang pertama apa? Hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah kalam yang isinya ada isim mausul. Jelasnya harus ada isim mausulnya. Yang kedua, ada silah. Silah itu apa? Kalam yang terletak setelah isim mausul. Kalam di sini bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah kalam yang terdiri dari fa'il. Hal yang ketiga, a'id. Domir yang kembali kepada isim mausul. Domir yang kembali kepada isim mausul. Jadi ketika misalnya ketika kita menemukan sebuah kalimat, oh itu isim mausul, maka perlu cari. Kalau kita mengatakan itu isim mausul, harus ada silahnya, harus ada aidnya. Mesti ada 3 hal tersebut. Baik. Ada keterangan tambahan kaidah terkait isim mausul. Nah, lihat tulisan yang berwarna hitam di pojok papan tulis. Al-mutabaqatu baina ismil mausuli wal aidi fil adadi. Mesti ada kecocokan antara isim mausul dan aid. Aid tadi apa? Domir yang kembali kepada isim mausul. Dari segi apa kecocokannya? Fil adadi. Dari segi bilangan. Apabila isim mausulnya untuk mufrad mujakkar, maka aidnya pun harus untuk mufrad mujakkar. Wal jinsi harus sama, cocok dari segi jenis katanya. Apabila isim mausulnya untuk mujakkar, maka aidnya pun harus untuk mujakkar. Apabila isim mausulnya untuk muannats, maka
Aidnya pun untuk mu'annas. Wa ma ghairu dzalika. Sedangkan isim mausul ma itu kaedahnya selain dari keterangan di atas. Artinya untuk ma itu tidak perlu yang namanya mutabaqah. Seandainya ma di situ bisa untuk mufrad, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak. Ma di situ bisa untuk mujakkar, bisa untuk muannats. Jadi terserah nanti aidnya mau mufrad mujakkar atau mufrad muannats. Mau jamak mujakkar atau jamak muannats. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita cocokkan dengan contoh yang tertera di sampingnya. Apakah betul kaedah atau ketentuan-ketentuan yang mesti berlaku dalam pembahasan isim mausul. Kita lihat contohnya. Alladzi akalal khubza tajirun. Yang makan roti adalah seorang pedagang. Alladzi di situ isim mausul. Akalal khubza itu silah. Mana aidnya? Aid di situ domir yang kembali kepada isim mausul alladzi. Akala di situ ada domir mustatir jawazan takdiruhu huwa, yang mana huwa di situ maknanya mufrad mujakkar. Dia satu orang laki-laki. Alladzi di situ juga maknanya untuk mufrad mujakkar. Jadi pas mutabaqah antara isim mausul dan silahnya. Mutabaqah dari segi mufrad mujakkar. Aidnya juga mufrad mujakkar. Contoh yang kedua. Alladzani akala al-khubza tajirani. Yang makan roti adalah dua orang pedagang. Isim mausulnya mana? Alladzani. Itu isim mausul. Silahnya mana? Akala al-khubza. Makan roti. Dalam akala tersebut ada domir huma. Akala siapa yang makan? Mereka berdua. Musanna mujakkar, ada domir humanya kembali kepada isim mausul alladzani. Tajurani adalah dua orang pedagang. Alladzina akalu al-khubza tajuruna. Yang makan roti adalah beberapa orang pedagang. Alladzina di situ untuk makna jamak mujakkar. Akalu al-khubza di situ adalah jumlah kalam yang terdiri dari fa'il dan maf'ul. Jumlah fi'liyah yang menjadi silah. Silah itu apa? Silah itu adalah kalam yang terletak setelah isim mausul. Mana aidnya? Aidnya adalah domir yang terdapat dalam fi'il akalu. Wawul jamaah. Fa'ilnya adalah takdirnya domir hum. Humnya kembali kepada alladzina. Isim mausul. Berarti pas ya. Hum di situ maknanya untuk jamak mujakkar, mereka laki-laki. Huma di situ untuk musanna mujakkar, mereka dua orang laki-laki. Huwa di situ mufrad mujakkar, dia satu orang laki-laki. Allati akalatil khubza tajiratun. Yang memakan roti adalah seorang pedagang perempuan. Allati di situ isim mausul. Maknanya untuk mufradah muannasah atau untuk mufrad muannats. Yang akalatil khubza itu silah, jumlah fi'liyah.
akalatil khubza, jumlah fi'liyah. Mana aidnya? Aidnya adalah domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Jadi dalam akalat di situ ada fa'il, fa'ilnya adalah domir hiya. Domir hiya itu adalah aid yang kembali kepada isim mausul allati. Allatani akalata al-khubza tajiratani. Yang makan roti adalah dua orang pedagang perempuan. Allatani di situ isim mausul. Maknanya untuk musanna mu'annas. Akalatal khubza itu silah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Aidnya mana? Aidnya adalah domir mustatir wujuban takdiruhu huma di situ untuk musanna mu'annas. Jadi ada mutabaqah antara allatani dengan akalata, dengan domir aid yang kembali kepada allatani, tajuratani. Allatani itu mubtada, akalatal khubza itu jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Tajuratani itu khabar kepada allatani. Allai akalnal khubza tajuratun. Yang makan roti adalah beberapa pedagang perempuan. Allai di situ untuk makna jamak muannas. Akalna al-khubza itu silah. Silah itu apa? Kalam yang terletak setelah isim mausul. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Adapun di sini jumlah fi'liyah yang mana terdiri daripada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Mana aidnya? Aidnya adalah domir hunna. Akalna, na di situ nun niswah yang menjadi fa'il daripada akalna. Takdiruhu hunna. Mereka perempuan, artinya mereka banyak. Tajuratun beberapa pedagang perempuan. Jadi sesuai ya, ada isim mausul, ada silah, ada aid, dan semua contoh yang 6 itu semuanya mutabaqah antara isim mausul dan aidnya. Contoh selanjutnya, wama ashbaha dzalika. Dan itu sering kan kita temukan pada matan di penjelasan sebelumnya. Wama ashbaha dzalika. Dan contoh-contoh ashbaha dzalika. Ashbaha dzalika di situ silah. Kenapa? Karena dinamakan silah terletak setelah isim mausul. Maknya adalah isim mausul. Kalau kita cari di kamus, ma itu artinya sesuatu apa? Sesuatu. Lihat kalam sebelumnya. Oh, sesuatu. Membicarakan tentang apa? Oh. Membicarakan tentang contoh-contoh. Wa ma ashbahanya di situ ada domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Huwanya kembali kepada ma. Dan misal ashbaha yang mirip itu misal dzalika. Contoh-contoh sebelumnya atau bayan. Dzalika di situ apa? Dzalikal bayan. Itu keterangan. Ini silahnya jumlah fi'liyah. Aidnya mana? Aidnya domir huwa yang kembali kepada ma. Contoh yang jumlah ismiyah. Ja'a Zaidun alladzi huwa jamilun. Telah datang Zaid yang dia Zaid orangnya ganteng. Alladzi di situ adalah isim mausul. Huwa jamilun di situ adalah jumlah ismiyah silah kepada isim mausul. Aidnya mana? Aidnya adalah domir huwa yang kembali kepada Zaid. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.